Padahal ilmu itu lebih nilainya tidak terhingga daripada dia mendapatkan uang. Setiap ada orang yang saya rekrut menanyakan gajinya, saya tanya balik dia, kamu mau digaji berapa? Misal dia sebutkan nilainya sekian, berapa yang kamu bisa hasilkan kontribusi selama 1 bulan untuk mendapatkan gaji kamu? Itu saya balik. Dia nggak bisa jawab, berarti nggak bisa saya terima. Kan itu. Banyak yang nggak diterima dong kalau gitu ya. Loh, iya, Bu. Halo, kita ketemu lagi. Kali ini masih tetap bersama partner saya Nurdin dan saya Novi. Kita masih tetap sharing tentang pengalaman berbagai tokoh gitu ya, berbagai berbagai narasumber yang bisa menginspirasi dalam berkarir, menentukan pilihan karir atau berjuang yang masih awal-awal meniti karir. Dan sore hari ini, kali ini kita bersama Bapak Muhammad Lutfi. Beliau adalah Ketua HIPMI Surabaya. Selamat sore Pak Lutfi. Selamat sore Bu. Selamat sore. Pagi sore. Pagi sore. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis mudik nih dari Medan dan liburan ke Bali nih. Iya. Wah, bocor ini berarti Instagram. Jadi beliau ini adalah perantau dari Medan, betul ya? Betul. Dan berkarir di Surabaya hingga menjadi seorang ketua HIPMI di Surabaya. Bayangkan coba, orang Medan jadi ketua HIPMI di Surabaya. Macam mana pula kau? Menjajah orang Surabaya ya, menjajah arek Surabaya. Iya, arek Surabaya dijajah orang Medan ini. Macam mana? Enggak. Ini namanya kolaborasi namanya, Pak. Kolaborasi. Jadi kan kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Nah, itu jadi tidak ada orang Medan, tidak ada orang Surabaya. Orang Surabaya kalau berada di Surabaya aja itu bukan orang Surabaya namanya. Itu ya, Iya. kandang, Saat ya. orang Surabaya berada di Medan itu baru namanya orang Surabaya. Berarti orang ke Medan balik lagi ke Surabaya. Oke, jadi kita akan mengorek-orek terkait dengan profil seorang Bapak Lutfi ini, gimana meniti karir nggak menjadi seorang ketua HIPMI dan perusahaannya banyak. Betul kan? Betul. Jadi kita mulai dari sekarang, kesibukannya apa nih Pak Lutfi? Ya, saya keseharian tetap menjalani sebagai ketua HIPMI. Iya. Ya. Juga saya di wakil ketua Kadin Surabaya juga di bidang kelembagaan. Ya. Ya, di bawah saya itu ada bidang legislatif, yudikatif, eksekutif juga. Terus saya juga ada di beberapa organisasi juga. Iya. Terus ya usaha juga, ya kesibukan sehari-hari Ya lah. namanya ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Yang saya Ya kan? penasaran itu usahanya apa aja gitu. Nah, itu dia. Oh cuman ya usaha lah ya. Kalau usaha lah ya nggak mungkin jadi ketua HIPMI lah ya. Jadi ketua. Di Kadin pula kan gitu. Betul. Usahanya apa aja gitu Pak Lutfi? Saya usaha ada di maintenance kapal, Bu. Maintenance kapal. Terus juga ada di bunker suplai BBM untuk di tengah laut, di darat juga kita ada. Jadi izin ya hampir seluruh Indonesia lah kita supply. Hampir seluruh Indonesia sebenarnya. Untuk wilayah timur, bakar itu wilayah ya. timur. Terutama wilayah timur ya. Wah 70% dikuasain nih kayaknya. Enggak, kita hanya 0, sekian aja. 0, sekian dari sekian. Kita ini anak baru masih berada kalau di bunker ini. Jadi itu ada yang ya beberapa di bidang pelatihan juga ada, usaha di forwarding juga ada kita. Di bidang general kontraktor juga ada. Jadi di air minum dalam kemasan yang juga baru itu ya. ada. Yang fresh gitu ya. Kuliner. Ya, kuliner kecil-kecilan juga ada. Kecil-kecilan tapi di berbagai tempat. Nah, belum ini masih kita Bilang di berusaha. Medan ada di Surabaya. Oh iya. Ya itu namanya kecil-kecilan, kecil di sana, kecil di sini gitu. Itu dia.
Bayangin kalau itu selusin perusahaan Iya, ya. iya. Under 40 loh ya. Iya. Under 40. Gila. Kita yang usia. Tadi belum terjawab mungkin Apaan? pertanyaannya Pak Nurdin tadi. Jadi dulu kuliah terus Oh, iya. langsung usaha atau gimana tuh? Oh iya. Gimana sih perjalanan karirnya? Jadi kalau perjalanan karir itu dulu waktu ya saya ini berangkat dari keluarga yang notabene almarhum papa sama mama itu adalah PNS. Ya. Ya. Walaupun dulu itu pernah berada di menjabat di beberapa jabatan, tapi almarhum papa saya itu sama mama itu tidak pernah mengajarkan ke kita ke anak-anaknya ini untuk apa yang diminta selalu ada itu kan. Jadi berusaha untuk ini, untuk selalu bagaimana caranya mendapatkan apa yang kita inginkan itu secara mandiri. Jadi singkat kata saya di kuliah Kuliah di Medan ya. kuliah di Medan, saya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, S1 saya di sana. Itu sebelum pun saya kuliah dulu, itu saya waktu SMA itu saya sudah piara ayam, sudah jadi naluri bisnis itu udah memang sudah dari ABG SMA. ya. Jadi ABG sudah mau mulai untuk berbisnis. Jadi jujur aja saya itu tidak kurang paham tentang istilah malam mingguan. Justru adik-adik saya yang malam minggu. Saya itu banyak kebagian kalau adik saya nggak pulang malam minggu, saya yang ngejar menyelesaikan urusan malam minggu mereka. Nyari baru boleh baru tidur. Jadi sebagai anak tertua ya, di keluarga. Nah, singkat kata saya kuliah juga sudah mulai usaha kecil-kecilan juga ya. Udah jualan burger ya. Ada beberapa Itu saat usaha, kuliah ya? Saat kuliah. Jadi pulang kuliah selesai ikut les ya, karena saya di akuntansi, ambil les akuntansi ya. Selesai dari les akuntansi saya lanjut buka apa namanya lapak. Nah, di depan rumah itu dulu, sama di depan kampus. Selesai itu ya jualan sampai malam lah. Nah, itu burger. Jadi salah satu menu burger yang saya bikin di sini adalah khas Medan. Itu tidak sama dengan khas burger yang ada di Khas Medan. jadi di dalam burgernya itu ada telur dan abon. Itu tidak ada di burger di Surabaya. di merek-merek yang lain itu nggak ada. Nggak ada. Nah, coba nanti mungkin kalau dirasa kata teman-teman di sini, Bang rasanya sudah oke Bang, gitu. Tapi banyak sih teman-teman yang request mau kepingin buka, tapi saya belum berani karena kepingin ini kan masih, kalau usaha ini baru, saya anggap ini masih masa honeymoon kan katanya. Jadi saya nggak mau saya buka usaha itu seperti orang nanti mau langsung saya kasih copy paste, ya kalau rame, kalau nggak kan kasihan. Itu mau apa bisnis saya. Jadi ya jual burger, terus saya di kontraktor juga setelah tamat kuliah. Tapi saya mengambil ilmunya itu waktu saya mau tamat kuliah itu saya sudah mencoba melamar kerja ke perusahaan teman saya. Itu saya tidak minta digaji. Saya karena bagi saya ilmu itu lebih penting daripada saya mendapatkan gaji. Wah, ini loh ya. Gitu. Kerja nggak mau digaji, tapi untuk cari ilmunya. Iya. Langka. Ya, karena ilmunya itu lebih banyak. Atau lagi nggak butuh duit saat itu? Bukan, saya butuh duit. Dan itu saya terapkan. Saya singkat cerita, kalau mau saya agak lompat sedikit, saya 2010, 2009, 2010 saya pernah jatuh usaha. Terus 2011 ke 2012 itu saya sampai merantau saya sendiri. Kalau berteman di Instagram saya ada foto saya waktu saya di Irian sendiri, istri sama anak di sini. Jadi saya ngumpulin botol-botol plastik itu dulu di sana. Itu saya proses dipotong ya, dicacah, itu saya kirim ke Surabaya. Nah, terus saya 2011 ke 2012 itu saya diminta bantuan sama teman saya untuk bantuin perusahaan maintenance kapal dia. Nah, itu saya bantu. Itu pun bukti saya tidak ilmu itu penting. Jadi saya tidak pernah menanyakan gaji saya berapa.
Bulan pertama saya kerja tuh digaji 1.750.000 dari Surabaya, dari rumah saya di Sidoarjo, bawa mobil ke Surabaya. Kalau dihitung itu secara logika itu Nggak cukup. Buat nggak cukup. bakarnya aja. Tapi itu saya jalanin. Saya rezeki itu saya yakin sudah ada yang ngatur. Saya punya prinsip hidup itu mencari nilai, bukan mencari uang. Kalau Hidup kita itu cari mencari nilai bukan mencari uang. ya, kalau cari uang, kamu akan menjadi budaknya uang. Itu sampai kapanpun gitu. Sekarang dipenuhin sama yang Maha Kuasa itu 10 juta. Sudah dapat. Gaya hidupmu mungkin akan menjadi 15 juta pasti. Iya. Iya. Kurang. Nggak dikasih 15 juta, gaya hidupmu bertambah juga pasti Iya. 20 juta. Iya. Itu yang kalau apa namanya pola ininya Ya lah, gaji naikin pun ganti yang baru dong. Nah, itu. Itu yang kita tuh mutu-mutu hidup itu yang memang harus kita jaga supaya kalau kita ini selalu dibudak uang, akhirnya kita berteman pun dengan orang pasti persyaratannya ada identik dengan Iya, iya. uang. Kalau itu yang itu kita Oke. Berarti dulu ketika berpindah ya dari Medan merantau ke Surabaya, sudah punya usaha kah atau belum, atau Nol. itu dari nol? Nol, saya mencoba bekerja di salah satu bank. Kenapa saya masuk ke bank? Karena saya di bank lah tahu orang mana Surabaya ini yang punya uang. Jadi itu strateginya. Oh, I see. Saya nggak hafal kan medan perangnya ini kan saya nggak hafal di Surabaya. Saya nggak tahu siapa orang konglomerat di Surabaya. Permainan bisnis di Surabaya ini apa, dominannya apa, itu kan saya nggak paham. Jadi jalan salah satunya saya melamar ke bank. Diterimalah di salah satu bank yang sekarang termasuk salah satu bank terbesar di Iya. Indonesia. Bank swasta lah ya. Bank BUMN. Oh, BUMN. BUMN saya terima. Bekerja di sana, ya namanya itulah ya bisnis. Tetap saya itu buka usaha, bikin CV. Ya, karena jiwanya sejak ABG jiwanya jiwa betul. dagang, jiwa Nah, bisnis gitu kan. Jadi udah melekat tuh. Iya. Jadi saya udah persiapan. Saya bikin usaha PT CV ya, kecil-kecilan. Ini usaha saya nanti suatu saat ini akan menjadi motor saya untuk membangun Bisnisnya. bisnis saya lah di Surabaya. Iya. Ya itu sih kalau Nah, di bank itu apa? Waktu itu jabatannya apa? marketing saya. Oh, di marketingnya. Marketing. Dan marketing akhirnya Terus bertahan berapa lama itu? Itu saya dari 2005 sampai 2006. Oh, Sorry, setahun. 2005 sampai 2006 lewat sampai 2007. ya setahun lebih lah ya. Ya, setahun lebih. Setelah itu baru Terus? Ya udah mengembangkan punya usaha. usaha itu ya. Nah, Usahanya waktu itu di bidang apa yang saya general kontraktor sama besi tua dulu. Jadi saya ini sekarang ada usaha maintenance kapal itu karena kena karma, Bu. Dulu saya ngancurin kapal, sekarang saya disuruh memperbaiki kapal. Besi tua. Besi tua. Dulu saya main besi tua. Mainannya kapal lo ya. Bukan kapal-kapalan. Padahal di kuliahannya itu nggak ada ilmunya, itu saya belajar dulu. Iya lah, karena tadi kembali lagi ya bahwa basic keilmuan kita kuliah tidak berrelasi, Iya, tidak berkorelasi betul, betul. terhadap dunia kita sekarang Iya. ini, itu sih. Terus kemudian akhirnya berkembanglah bisnis ya, dari kapal, kontraktor, kapal, sampai yang terbaru air minum dalam kemasan. Iya. Nah, mungkin yang bisa di-sharing kepada teman-teman semua adalah bagaimana sih mau memulai sebuah bisnis baru dari bisnis-bisnis yang sudah ada yang dimulai. Iya. Gitu. Jadi kalau kemarin kita memang membahas tentang beberapa profesi di mana mereka memang bekerja di perusahaan, gitu kan, dengan profesi-profesi tertentu. Nah, ini kan kalau sekarang ini Dengan pengusaha, entrepreneur nih, gitu. Iya. Barangkali dari teman-teman ini yang melihat acara ini. Salah satu pilihan profesi adalah sebagai pengusaha. Sebagai pengusaha gitu kan. Nah, mungkin bisa sharing nih kalau mau berusaha itu apa sih harus harus siapkan lebih dulu? disiapkan Awal. Yang disiapkan terlebih dahulu adalah mental. Mental ya. Mental. Oke. Jadi Kalau model gitu bukan ya? modal itu saya selalu tekankan di setiap saya memberi Experience. experience ya, berbagi experience sama
adik-adik di HIPMI perguruan tinggi atau di teman-teman itu modal itu menjadi urutan yang ke-10 sama saya. Oke. Gitu. Karena saya mulai modal usaha ini tanpa modal. Itu saya bisa cerita karena saya mengalaminya. Menjalaninya. Banyak di bidang usaha saya ini kan saya sekarang hampir yang sudah jadi PT itu sekitar 13. Itu hampir semuanya itu memulai usahanya tidak dengan uang saya. Saya tidak punya tagihan di bank, Bu. Saya tidak mengambil kredit di bank, nggak ada. Berarti kolaborasi. Kolaborasi, iya. Itu bukti saya cerita kenapa modal itu saya bikin bukan urutan pertama, tapi integritas dan komitmen. Itu yang paling penting. Karena orang trust karena integritas ya. Iya. Percaya sama kita karena integritas kita ya. Begitu kita cacat, selesai sudah. Tapi cara membangun integritas gitu gimana? Itu butuh proses. Dia membangun integritas itu gini. Itu integritas itu prosesnya itu tidak sebentar. Contoh, karena gini, kalau integritas itu sebentar, itu namanya memanipulasi keadaan. Kan kita ini kan gini, kayak saya ya, sering saya ada beberapa kali saya mengalami seperti saya di maintenance kapal. Itu waktu dihitung sama supervisi saya, mengerjakan kapal ini sekian hari Pak, biayanya sekian, plafonnya sekian, gitu kan. Oke, kita ambil kontrak, kita kerjain. Ternyata lewat. Nah, kalau kita punya komitmen dan integritas, kita harus selesaikan itu walaupun keadaan rugi. Selesai. Jadi kenapa kita menjaga komitmen itu? Supaya ya customer kita juga paham gitu loh. Tapi itu bagian dari komitmen. Kalau ditambahi, dilebihin itu alhamdulillah. Kalau enggak itu ya karena kesalahanmu. Ya, Jadi untuk menjadi orang sukses jangan mencari-cari alasan untuk kesalahan terhadap orang lain, itu aja. Berarti ada kesalahan saat planning ya? Iya. Atau kesalahan saat proses pengerjaan? Betul. Itu adalah responsibility atau tanggung jawab dari kita. Betul. Di hal tersebut. Betul. Nggak, orang akhirnya trust kepada kita, terus Iya. kita yang tanggung jawab itu ya? Betul. Saya ya kenapa saya sedikit mengupas tentang usaha di bidang maintenance kapal saya, karena banyak experience yang di sana itu yang bisa saya bagi ke teman-teman sekalian ya. Di antaranya ya seperti tadi, kerja tanpa modal. Bagaimana caranya? Pekerjaan itu kan udah nilainya nggak dikit-dikit, ya kan? Nah, saya mengerjakan pekerjaan. Contoh dulu ada waktu saya mengerjakan pertama kali kapal yang pernah saya kerjakan itu awal dulu waktu di maintenance kapal itu di salah satu pelayaran itu Santika Nusantara namanya. Kapal itu berdatang dari Jepang. Begitu kapal itu datang dari Jepang, dari Jepang masuk ke PT PAL, saya survei. Saya diajak survei sama teman saya. Saya hitung-hitung, wah ini oke, ini gini. Tapi di tengah jalan belum mengerjakan, orang lain yang rupanya mengerjakan. Nah, ya sudah, saya belajar ikhlas. Mungkin bukan rezeki saya. Di tengah jalan, setelah perjalanan itu, saya dipanggil lagi. Bisakah mengerjakan pekerjaan? Bisa, saya bilang. Barang yang sama? Kapal yang sama. Ternyata yang dikerjakan kemarin adalah tingkat kesulitannya yang paling mungkin saya nggak bisa kerjakan itu. Jadi blasting, kapal itu ada 2 dek. Ada dek 1, ada dek 2, Bu. Yang dikerjakan dek 1. Dek 1 itu tidak ada pintunya. Jadi kalau blasting ruangan ketutup, itu ngambil sampahnya aja tuh pakai lubang manhole, ditarik pakai ke atas. Bayangin itu, kalau saya ngerjakan apa nggak rugi, nggak karu-karuan. Itulah rahasia Tuhan. Itu ceritanya. Jadi dipanggil bisa ngerjakan ini? Bisa. Saya nggak punya uang, mesin aja saya nggak punya. Ya orang namanya baru kan. Nah, akhirnya gimana? Saya pinjam lah, meyakinkan orang yang punya kompresor untuk meminjamkan alatnya, kompresor untuk alat blasting itu, untuk blasting, untuk saya pakai. Saya janji 2 hari saya bayar. Gitu. Oke, jalan. Datangkan kompresor. Bahan bakarnya di mana? Saya ngutang lagi sama orang. Saya janji 2 hari lagi saya bayar. Padahal saya udah pusing nih, kepala saya ini belum kerja, tagihan udah segini gitu loh kan. Harus apa yang saya lakukan? Tapi saya berusaha, tapi pasti nanti Tuhan itu ngasih jalan keluar. Tetap saya kerjakan, ternyata Tuhan itu membantu pekerjaan saya, Bang. Jadi saya blasting hari itu namanya langit-langit
di deck 2. Itu cukup saya disemprot sama anak-anak dari bawah. Itu catnya ngelotok sendiri. Jadi satu malam itu kerja itu udah item apa area yang dikerjain udah luas. Saya ngajukan HDP, dibayar. Nah, kontrak kerja saya, seandainya saya mengerjakan ini semua, itu kalau mengerjakan pekerjaan di kapal itu waktu kemarin itu saya nilai profitnya itu 150%. Nah, jadi saya bekerja, saya kerjain, saya ngambil DP 50%-nya. Itu sudah itu udah selesai kerjaan saya sebenarnya, gitu loh. Nah itulah cerita kenapa jadi, kita tuh nggak butuh modal. Integritas ya. Integritas, kemudian responsibility tadi kan yang beribadah integritas. Terus apa lagi kira-kira? Networking penting. Gimana cara jalin networking? Kalau kan dari Medan dari ke jauh. Surabaya. Networking aku nggak segede kau. Jadi gini, dengan kita berintegritas tinggi dan berkomitmen tinggi, itu akhirnya kita banyak ketemu teman. Ya, jadilah orang yang humble. Nah, setiap kita berkomunikasi dengan orang senang sama kita kan gitu. Nah, itu jadi apa namanya? Kita banyak teman. Jadikan semua yang teman baru kita itu bagian dari sahabat kita. Setiap orang bekerja sama dengan kita, ya setiap saya membangun usaha, saya ajak teman-teman itu ada yang gabung, itu bagian dari keluarga besar saya. Jadi bukan partner bisnis, jadi keluarga besar. Jadi sama-samalah kita jaga. Nah, dari situlah mungkin Tuhan itu melimpahkan rahmatnya itu mulai dari sana. Karena di dalam Al-Quran juga kan, di dalam agama kita kan juga, di agama Islam kan disampaikan silaturahmi itu menambah rezeki. Nah itu dia sebenarnya kata kuncinya sebenarnya sudah ada, tapi sering diucapkan tidak pernah dipraktekkan. Tinggal niatan silaturahminya ya. Nah itu sebenarnya itu sebenarnya. Oke, nah, jadi tadi kisah kegagalannya itu tadi pernah sampai terpuruk banget, terus kemudian sampai lari ke Papua. Iya. Nah mengembalikannya itu kan nggak gampang tuh. Iya. Butuh perjuangan. Saya berangkat aja saya sampai izin sama istri saya pagi. Saya pesawat jam 9 pagi kalau nggak salah. Saya berangkat pagi jam 6 pagi. Dari rumah saya nangis sama istri saya karena yang saya sampaikan itu adalah permintaan maaf saya. Itu yang saya sampaikan. Dan saya hari itu punya panduan itu saya gini, maksudnya mengambil cerita dari salah satu Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf itu salah satu mentor. Yusuf Mansur itu mentor saya, tapi dulu belum ketemu langsung gitu loh. Jadi saya belajar dari dia tentang ilmu sedekah. Jadi saya punya laptop satu, itu saya pasrahkan sama istri saya bilang, "Ma, antarkan ke sana. Itu satu-satunya harta yang udah wis kasihkan ke sana." Konsepnya beliau kan sedekah. Jadi ilmu sedekah itu di dalam kita membangun usaha itu penting. Jadi di samping kita itu berkomitmen tinggi ya, integritas tinggi, berdoa, tidak boleh sombong, sedekah. Karena sombong itu bukan pakaian kita, bukan pakaian manusia. Itu sombong itu punyanya Yang Maha Pencipta. Iya. Nah, itu terus mengembalikan dari dari drop gitu kan, untuk naik lagi hingga akhirnya balik lagi ke Surabaya dari Papua itu gimana struggle-nya? Kan butuh motivasi yang kuat di situ. Iya, jadi energi yang saya yang ada dalam diri saya ini saya luapkan dalam bentuk ke dalam energi bekerja tiada henti gitu loh. Jadi orang saya perjalanan waktu saya jatuh tuh banyak cerita, mungkin kalau kita bahas ini panjang banget. Jadi mulai dari saya dapat mesin penggiling itu saya nggak beli, Bu. Saya nggak beli. Saya usaha itu di Sorong. Yang ngasih mesin saya itu orang Ambon. Nyambung apa enggak? Iya. Nah, mesinnya dikirim kemari, diperbaiki. Saya cukup modal tuh 3,5 juta untuk merakit mesin itu. Jadi mesin itu mesin mobil.
mobil PS. Kalau nggak salah PS 120 kalau nggak salah itu. Itu alat penggilingnya sudah dibikin sama orang Ambon, ibaratnya nempah ya, bikin sama orang Surabaya. Dia kasihkan sama saya, Bu. Oh. Itulah yang saya bawa ke Irian, Papua. ke Sorong. Tempatnya insya Allah sampai sekarang mungkin masih ada. Jadi arsitek dadakan lah, macam-macam lah di sana sudah. Intinya kan ketika jatuh itu bukan akhir dari segalanya ya. Oh iya, bukan. Hidup ini masih panjang. Masih panjang. Masih banyak. Dan kita harus bisa menikmatinya. Prosesnya itu harus dinikmatin. Ya, saya bukan. Kenapa proses harus dinikmatin? Dinikmatin. Iya, jadi kalau ditanya, bener kan? Iya, sepanjang. kalau ditanya lah kita ini dalam kondisi susah, terus yang memotivasi diri kita ini siapa? Oh, bukan diri kita sendiri. Belum bukan diri kita sendiri. Betul. Kita ini nggak bisa, kita hanya bisa berkeluh kesah tuh sama Allah aja. Kita ngomong sama manusia paling jawabannya ya sabar. Iya. Nanti suatu saat ini gini. Paling bahasa kayak gitu. Bukan solutif lah. Kita hanya makanya setiap ada masalah sebenarnya itu tidak perlu cerita sama orang lain. Nah, mintalah sama Yang Maha Kuasa. Nah, itu yang harus diingat. Dan ini ya bisnis ini banyak rahasia-rahasia yang di luar kadang-kadang di luar nalar. Itu saya alamin benar. Saya tuh kalau boleh berbagi poin-poin yang saya sampaikan tadi itulah yang diharapkan. Tapi bukan berarti ilmu itu tidak penting. Sangat penting. Ya. Nah, itu sebagai dasar kita supaya kita ini tidak dibohongin orang. Nah, itu dasar. Ilmu manajemen juga perlu. Manajemen penting, ilmu komunikasi, ilmu keuangan. Itu semua perlu karena ketika kita membangun suatu bisnis atau bekerja, kita harus berkomunikasi pada orang lain. Itu kan ilmu komunikasi. Betul. Ilmu manajemen dibutuhkan untuk mengelola usaha kita. Betul. Termasuk juga ilmu keuangan, memanage keuangan kita. Betul sekali. Agar nggak bobol. Betul sekali. Nah, itu Oke, dia. jadi tadi akhirnya sudah kembali lagi. Setelah berapa lama itu? Saya itu dari Butuh berapa? 2 tahun? 2010, gawat-gawatnya itu dari 2009 sampai ke 2010 akhir, mau ke 2011. 2011 saya udah jalan yang di Sorong, terus saya jual karena saya punya niat anak saya itu masih kecil lah itu, Bu. Saya tuh kepikiran berkah ini kan. Pendidikan anak ini kan harus ada sosok orang tua. Saya tuh kepingin ya rezeki kan nanti Allah bisa atur ya. Yang penting kan kita bekerja. Tidak, itu kembali lagi, jangan kita belum kerja udah nanya gaji berapa, itu repot kita. Nah ini itu baru nemu gini ya. Itu banyak saya kebalik. Gajinya benar, Bu. Berapa, Pak? Benar. Gajinya berapa, Bu? Setiap saya kok cuma segini? Nah, betul. Setiap saya itu menerima rekrutmen, sering banyak saya temui itu yang ditanya itu masalah gajinya berapa. Ini ahli rekrutmen nih. Bukan hanya gaji, fasilitasnya apa aja ya. Nah, dan hak kita apa? Gitu. Itu yang harus dirubah. Jadi itulah kenapa jangan kita tuh orientasinya tuh materi. Nah, padahal ilmu itu lebih nilainya tidak terhingga daripada dia mendapatkan uang. Setiap ada orang yang saya rekrutmen menanyakan gajinya, saya tanya balik dia, kamu mau digaji berapa? Misal dia sebutkan nilainya sekian, berapa yang kamu bisa hasilkan kontribusi selama 1 bulan untuk mendapatkan gaji kamu? Itu saya balik. Dia nggak bisa jawab, berarti nggak bisa saya terima. Kan itu. Banyak yang nggak diterima dong kalau gitu ya. Loh, iya, Bu. Di kantor saya, itu saya tidak mementingkan dia punya gelar sarjana. Yang penting dia tuh jujur ya, bekerja, mau belajar. Tidak minterin kalau orang bilang. Bagaimana tahu itu jujur apa nggak jujur? Prosesnya. Nah, kan di awal kita nggak tahu dulu. Kita terima dulu. Kalau dia mau bekerja dengan komitmen mau bekerja, iya. Nanti kita kan ada evaluasi 3 bulan. Banyak tes-tes yang kita lakukan secara mendadak itu kan banyak. Nah, bisa kelihatan orang jujur itu waktu dia pagi jam dia datang bagaimana.
Kalau dia sudah bisa on time, ditanya lagi, kamu subuh bangun apa enggak? Kalau kamu bangun subuh itu tidak akan pernah telat orang datang ke kantor. Tapi kalau udah subuhnya aja enggak, gimana dia mau datang ke kantor? Kan gitu. Kan gitu. Nah, nanti sholat subuhnya diganti sholat duha. Iya. Kan gitu. Atau dirangkap. Ah, gitu. Oke. Oke, jadi ini kita banyak sekali dapat pelajaran-pelajaran, Insight, ya. insight tentang bagaimana kalau kita mau jadi entrepreneur ya. Atau memulai karir. Atau memulai Jangan karir. pernah nanyakan Oke. gaji terlebih dahulu. Iya, betul. Karena dapat ilmu dari kantor tersebut atau perusahaan tersebut jauh lebih gede daripada gaji yang awal kamu dapatkan. Betul, Benar kan? betul. Ketika itu berjalan, karir meningkat, kan juga mengikuti kan gaji Betul tersebut. sekali. Dan dapat ilmu yang banyak juga dari perusahaan Betul tersebut. sekali. Karena seorang fresh graduate pasti belum bisa apa-apa. Betul. Tapi mungkin begini, belum dia menghitung karena dia sudah punya cicilan apa, jadi cukup apa enggak gitu ya. Hidupnya mencicil. Mencicil tuh mendelik dalam arti kayak gitu. Jangan begitu ya, saya baru berpikir nih, kalau yang sudah belum apa-apa kok nggak cukup ya sama cicilan Atau saya. bisa gini, saya dapat uang saku selama ini dari orang tua saya sekian. Loh, kok saya digaji cuma sekian? betul. Bener kan? Betul, betul. Karena anak sekarang kan full fasilitas kan. Iya. Beda dengan zaman dulu ya, hidup masih susah. Iya, betul. Semua itu harus mandiri kan? Iya. Ya, tapi sebenarnya begini, mungkin begini, ada yang tidak setuju ya, teman-teman muda ini nggak setuju, itu kan zaman dulu kuno banget gitu loh, harus kerja keras dan sebagainya gitu kan. Tetapi menurut saya Pak Lutfi ya, bahwa kerja keras itu tetap ya Harus. penting Penting. gitu, kerja keras, mau belajar lebih banyak, mau meluangkan waktu, Betul. terus kemudian ya berkorban lah untuk apa namanya kemajuan apa yang kita dapatkan itu Iya. tetap perlu gitu ya. Karena kalau sekarang itu kan maunya tuh yang Instan. belum apa-apa minta life balancing. Iya. Itu kan ya nggak kuatnya gitu, belum Iya, apa-apa sudah iya. minta apa namanya seimbang gitu. Betul, karena gini, prinsipnya adalah kita harus terus belajar. Iya, Karena kalau kita terus belajar, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. betul. Karena apa? Ketika kita mendapatkan sesuatu lebih baik dari keilmuan itu, kita akhirnya bisa expand kemana-mana. Betul. Entah itu di perusahaan atau berkarir atau di berusaha. Iya, betul. Ya kan? Dan akhirnya juga rezeki akan mengikuti dari kebelajaran kita itu. Betul. Seperti tadi yang Bapak Lutfi sampaikan tadi kan, kita banyak belajar, banyak networking, Iya. terus kemudian integritas yang didulukan dan sebagainya, itu yang akan membuat kita sebagai manusia yang sukses. Iya. Gitu. Benar nggak? Oke, betul. Oh, satu lagi, saya mau ini, kalau orang selalu mengatakan kalau kita mau jadi entrepreneur, yang tidak bisa dilakukan semua orang itu adalah ini tadi, apa namanya, keberanian untuk mengambil risiko. Seberapa penting sih itu buat Itu seorang mental. entrepreneur? Kan saya Itu mental itu cerita. kan Awal ya? mental dulu. Jadi, Oke. jadi untuk jadi entrepreneur, jangan berpikir langsung sebelum mau buka usaha, itu yang dipikir nanti mobil saya ini, Ya. nanti rumah saya ini. Nah, itu jangan. Bagaimana kita membuka usaha ini, marketnya di mana? Mapping dulu ya. Seandainya nanti ini usaha ini di bulan pertama belum sesuai ekspektasi, bulan kedua belum ekspektasi, ini prosesnya yang harus dilalui. Tapi perlu kan bikin bisnis plan terlebih dahulu deh, Oh, biar penting. tahu kan nantinya Penting itu pengukuran bisnis. bisnisnya Nah, seperti sekarang itu kan apa. sudah ada istilah ilmu bisnis plan itu Nah, kan. tadi bagian dari manajemen tadi Manajemen kan, bisnis tadi. plan. Makanya ilmu itu penting. Nah, itu tadi bawa belajar terus. Betul. Dan bisnis plan pun juga berkembang loh terus. Betul. Jadi itu bisnis plan itu di setiap perusahaan berbeda-beda. Beda-beda. Iya. Berbeda-beda. Makanya beruntunglah saya ini kan bagian dari yang pernah menjalani ya. Beruntunglah kalau orang diterima bekerja di sebuah perusahaan besar. Yang sistemnya sudah ada. terbentuk, itu justru di situ bisa mengcopy paste. Dan banyak belajar di Banyak situ. belajar, jangan tanyakan gajimu berapa, itu salah lagi udah, gitu loh. Jadi nanti kadang-kadang orang mengait-kaitkan loh, kalau kayak gitu ya, gimana makanku, gimana hidupmu, lah itu masalahmu, selesaikan masalahmu. Ya kan, jangan masalahmu disuruh orang lain yang menyelesaikan. Perusahaan yang menyelesaikan. Jadi melamar kerjaan untuk menyelesaikan masalah dia, Iya. itu salah. Salah. Teorinya itu sekarang dibalik sama orang-orang. Orang melamar pekerjaan untuk menyelesaikan masalah dia. Atau untuk menyelesaikan gaya hidupnya, Nah itu dia juga. bukan kebutuhan hidupnya. Nah itu dia. Itu yang sering salah. Ya, Jadi ya. mungkin bukan, saya menganggap itu bukan salah. Pandangan orang terhadap sebuah Harus pekerjaan itu kan beraneka ragam, Iya. ya kan. Nah, kita ini yang harus diri kita sendirilah. Kita bekerja tujuannya untuk apa?
Makanya hidup itu kan harus ada visi dan misi. Bagaimana nih tujuan kita hidup, bagaimana tujuan kita berumah tangga. Ya berumah tangga kan gitu juga. Iya. Tujuannya kita berumah tangga itu apa? Untuk mencari kebahagiaan atau materi. Kalau materi itu banyak terjadi. Nggak lama umur pernikahan, pasti selesai. Tapi Kan banyak bilang, nggak bahagia kalau nggak ada materi. Nah, tapi mau apa nggak? Kalau kaya raya, ya suami kaya raya, istri suami kaya raya, istri di rumah, di fasilitas cukup semua. Tapi pulang-pulang suami mabuk, ya, terus macam-macam lah yang dilakukan. Mau siap apa nggak seperti itu? Kan enggak. Nah, itulah. Jadi yang kita harus ingat adalah jangan sekali-sekali kita ngelihat dunia ini kayak disinilah semuanya itu bukan. Jadi ini hanya tempat persinggahan. Ini proses kita di sini. Seorang pebisnis itu harus punya motivasi terhadap dirinya, harus punya impian juga dia. Impian itu penting untuk memotivasi diri. Kan banyak pepatah yang bilang gapailah cita-citamu setinggi langit, nanti kalau kamu jatuh masih di antara bintang-bintang. Nah, itu kan bagian dari motivasi. Di dalam Al-Quran juga banyak tuh ayat-ayat motivasi itu banyak. Nah, jadi itu untuk mengingatkan kepada diri kita sendiri kalau kita ini bekerja di sekarang itu kondisi kita sekarang, bekerjalah yang sebaik-baiknya, gitu loh kan. Nah, bekerjalah sebaik-baiknya. Nanti kalau kamu sudah menghadapin dunia yang lain, ya dunia yang lain bukan dunia ya setelah hidup kan mengalami kematian. Itu baru kita mengejar yang bagaimana yang untuk di akhirat kita. Kalau kita kembalikan lagi tentang ilmu-ilmu, ya ini kita kaitkan dengan agama. Kalau kita mengejar dunia itu, akhirat itu kan nggak dapat. Tapi kalau kita mengejar akhirat, dunia itu pasti dapat. Asik. Oke. Lengkap nih. Ilmu komplit, ilmu entrepreneurship-nya. Entrepreneurship-nya. Kuliah singkat padat berisinya. Dan kehambalan beliau nih luar biasa. Betul. Baik, mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk yang mau mulai berbisnis. Iya, kalau pesan saya sebagai orang yang tetap masih belajar ya, yang belum ada apa-apanya juga sih saya ini masih, cuman kita berbagi ilmu. Saya mengajak kepada generasi muda ya, untuk yang kepingin jadi pengusaha, mulailah dari sekarang. Pengusaha itu yang dikatakan pengusaha kalau dia sudah memulai. Kalau dia masih berencana itu belum pengusaha. Belum lah. Jadi jangan terlalu banyak berhitung di atas kertas, menghitung, berencana, akhirnya 2 tahun, 3 tahun nggak buka-buka. Orang udah buka duluan. Nah itu jalanin dulu. Nanti trial and error itu sambil jalan prosesnya. Kegagalan itu bagian dari proses. Nah, kalau kamu gagal sekarang, itu prosesnya adalah kamu sudah menjalani 50% perjalanannya. Tapi kalau kamu tidak menjalani, itu tidak dalam proses. Masih nol. Kamu masih jalan di tempat. Jadi kalau ingin jadi pengusaha, harus mencoba. Jalanin apa cita-citamu, dan yang paling penting adalah bergabung di HIPMI. Nah, itu dia. Saya bergabung di HIPMI ditolak. Bergabung di HIPMI, di situ banyak teman-teman yang masih muda, ya mentor-mentor, guru-guru yang bisa diambil ilmunya secara gratis di sana. Termasuk ini nih. Maha gurunya enggak, di HIPMI. saya bukan Ketua HIPMI kan maha gurunya. Enggak lah. Di HIPMI. Oke, gitu ya. Obrolan kita di kali ini ya, Entok, dengan sosok yang luar biasa, pengusaha muda, Ketua Umum HIPMI Surabaya, yang usahanya semakin menggurita di mana-mana. Dan jangan lupa untuk like, komen dan share informasi ini. Jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan thank you juga untuk One Is Penthouse and Resident ya. Kita ini di salah satu show unitnya di One Is. Dan sampai jumpa lagi ya di episode berikutnya yang lebih menginspirasi dengan narasumber yang lainnya atau topik-topik kita yang lainnya. Ya, sampai jumpa.